ST beberkan persiapan lawan Guinea. Pelatih asal Kroasia bantu timnas U23 di Paris. Justin Hubner dan Elkan Bagot jadi puzzle krusial Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong membeberkan persiapan tim jelang menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024 lawan Guinea. Sintayong mengakui bahwa para pemainnya mengalami kelelahan sejak laga kontra Irak kemarin. Untuk itu, para pemain diwajibkan untuk menjalani pemulihan tanpa menyentuh bola sekalipun dalam waktu 3 hari. Sintayong menerapkan aturan tersebut guna menjaga para pemainnya usai mengalami burnout. Terlebih, mental Garuda Muda sendiri tengah menurun, yakni akibat kelelahan di partai perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 kemarin. Usai tiba di Paris, timnas Indonesia U23 sendiri rencananya akan kembali latihan taktik H-3 jelang menghadapi Guinea pada hari Kamisnya. Dengan adanya tambahan pemain, Sintayong pun optimis Garuda Muda akan mencetak sejarah untuk bisa lolos Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 langsung bergerak untuk memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Dalam hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, evaluasi sudah selesai dilakukan pasca Piala Asia U23 2024 kemarin. Beberapa faktor pun jadi masalah krusial di laga tersebut, salah satunya karena kelelahan yang diderita oleh pemain. Bahkan, Justin Hubner harus kembali ke klub Cerezo Osaka. Sebelumnya, dia mendapatkan izin tambahan karena Indonesia lolos dari babak fase grup. Namun kehadiran Hubner akan diusahakan demi menambah kekuatan Indonesia. Selain itu, masih ada Elkan Bagot yang terus dikomunikasikan oleh PSSI. Sebab Elkan Bagot sudah selesai menjalani peminjaman di Bristol Rovers. Saat ini tinggal menunggu keputusan dari Ipswich Town apakah mereka akan melepas pemainnya tersebut. Arya sendiri berharap dua pemain tersebut bisa segera bergabung ke skuad Garuda Muda. Pelatih asal Kroasia Bojan Hodak tetap memberikan pujian kepada timnas Indonesia U23 meski gagal menempati peringkat 3 di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar. Menurut pelatih yang kini menangani Persib Bandung itu, Garuda Muda sudah menampilkan permainan yang bagus hingga bisa mencapai babak semifinal. Sayangnya di perebutan peringkat ketiga, tim asuhan Sintayong itu mengalami kekalahan dari Irak U23 dengan skor 1-2. Kendati demikian, Bojan Hodak pun optimis timnas Indonesia U23 mampu memberikan kejutan di babak playoff lawan Guinea. Bojan Hodak sendiri membantu mengingatkan kepada skuad asuhan Sintayong untuk bisa beradaptasi masalah cuaca di Paris. Timnas Indonesia U23 memiliki waktu selama 1 pekan untuk pemulihan dan mereka akan bertolak ke Paris yang mana cuacanya itu berbeda. Mereka harus beradaptasi dan mentalitas mereka harus dipersiapkan untuk pertandingan tersebut. Ujar Bojan Hodak. Striker timnas Indonesia U20 Arkan Kakak mengungkapkan pengalamannya yang pernah melawan tim Afrika di Piala Dunia U17 2023 kemarin. Kala itu Arkan Kakak tampil memperkuat timnas U17 Indonesia melawan Maroko di grup A Piala Dunia U17. Skor akhir 3-1 menjadi kemenangan Maroko atas timnas U17 Indonesia. Diakui oleh Arkan Kakak, tim asal Afrika memiliki karakter yang tangguh. Atas pengalaman tersebut, Arkan Kakak percaya bahwasanya timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi wakil Afrika Guinea bisa memberikan perlawanan sengit di babak playoff perebutan sisa 1 tiket Olimpiade 2024 Paris. Kakak sendiri kini tengah mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 Indonesia di Jakarta. Rencananya, TC skuad Garuda Nusantara ini akan berlangsung hingga 31 Mei. Federasi Sepak Bola Guinea menginformasikan kepada publik dan seluruh media bahwa pertandingan playoff turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, yakni antara Guinea dan Indonesia akan berlangsung pada 9 Mei 2024 di Paris di CNF Clairefontaine pada pukul 1 siang waktu setempat atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dalam laman resminya, Federasi Sepak Bola Guinea menjelaskan bahwa sesuai dengan pedoman FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup. Kendati demikian, tidak dijelaskan maksud dari tertutup yang berpotensi tanpa penonton atau tetap bisa dinikmati via live streaming. Federasi Sepak Bola Guinea sendiri tidak terlalu mempermasalahkan situasi itu.
SC Heerenveen diambang kegagalan lolos ke pentas antar klub Eropa setelah Tom Haye dan kawan-kawan ditahan Almere City pada lanjutan Liga Belanda, yang mana pada laga tersebut Tom Haye sendiri gagal mengeksekusi penalti. Dengan hasil tersebut, SC Heerenveen tetap di peringkat 10 klasemen Liga Belanda dengan koleksi 37 poin dari 32 pertandingan. 1 poin tersisa seperti kekalahan. Begitulah bunyi judul di laman resmi klub terkait hasil di markas Almere. Hal itu lantaran Heerenveen melewatkan satu kesempatan untuk membuka harapan lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Satu-satunya jalan adalah dengan mengikuti play-off menuju UEFA Conference League, di mana jatah ini diperebutkan oleh tim peringkat 6 hingga 9. Hanya saja peluang Heerenveen di atas kertas bisa dibilang tertutup, karena mereka terpaut 6 poin dari Go Ahead Eagles yang menempati peringkat 9 atau batas terakhir masuk play-off. Dalam 2 partai tersisa, Heerenveen sendiri masih mungkin menyamai koleksi angka Eagles. Tetapi misi tersebut diambang mustahil karena selisih gol yang jauh. 2 pemain timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand mendapatkan penghargaan dari masing-masing kampusnya usai berlaga di Piala Asia U23 2024. Rektor Universitas Muhammadiyah atau UM Surabaya, Sukadino, mengatakan apapun hasilnya, Garuda Muda sudah berjuang sangat keras. Termasuk kartu merah yang menimpa Rizky Ridho saat pertandingan melawan Uzbekistan. Menurutnya hal itu bisa jadi pembelajaran bagi mahasiswa semester 4 Pro di manajemen UM Surabaya tersebut. Pihak UM Surabaya pun menyiapkan bonus berupa uang tunai dan penghargaan untuk kapten timnas U23 ini. Dia mengatakan bonus kepada Ridho akan diberikan usai bek Persija Jakarta itu kembali ke tanah air. Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Nur Hasan, mengatakan pihaknya terus memberikan dukungan terhadap gelandang serang timnas Indonesia U23, Marcelino Ferdinand yang juga mahasiswanya. Waktu Marcelino membantu Indonesia raih medali emas sepak bola di SEA Games 2023 lalu, kami berikan beasiswa kuliah gratis di UNESA. Nah, sekarang kami juga menawarkan beasiswa S2. Nanti lulus S1 bisa lanjut S2 lagi, beasiswa. Lalu kalau sudah S2, kami tawarkan jadi dosen di UNESA atas perannya memperkuat timnas di Piala Asia U23 2024, kata Nur Hasan. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF telah merilis jadwal drawing Piala AFF 2024 atau yang kini berganti nama menjadi ASEAN Cup 2024. Drawing kejuaraan bergengsi antar negara Asia Tenggara tersebut akan dilaksanakan pada Selasa 21 Mei pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. AFF sendiri belum mengumumkan pembagian pot. Namun timnas Indonesia diprediksi akan berada di pot 2, mengingat prestasi dalam 3 edisi. Sementara itu pot 1 besar kemungkinan akan diisi oleh Vietnam dan Thailand yang berstatus sebagai juara dalam 3 edisi terakhir. Dikarenakan pot itu, timnas Indonesia berpeluang satu grup dengan Vietnam yang telah dikalahkan skuad Garuda dalam 3 laga beruntun di berbagai edisi. Namun, Vietnam dipastikan akan berbeda di Piala AFF 2024 ini, sebab mereka kini resmi memiliki nahkoda baru yakni Kim Sang-sik dari Korea Selatan. Piala AFF 2024 sendiri rencananya akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember tahun ini. Timnas Indonesia sendiri berpeluang menjadi juara dengan materi pemain yang menggesankan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.